belajar tentang penggunaan teknologi dalam bisnis retail. Pandangan kalian tentang teknologi itu seperti apa sih? Kita kupas satu persatu ya, dari mulai pengertian teknologi. Pengertian teknologi secara bahasa diambil dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Kata yang pertama yaitu tekne yang berarti keterampilan, dan kata yang kedua yaitu logos yang berarti ilmu. Jadi, secara singkatnya, teknologi itu suatu ilmu yang mengajarkan tentang keterampilan. Masuk ke pembahasan teknologi secara istilah. Di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu oleh Sadar pada tahun 1987. Beliau mengungkapkan bahwa teknologi adalah sarana dalam memecahkan masalah yang dialami oleh manusia. Jadi, dengan adanya teknologi diharapkan untuk dapat memecahkan masalah yang dialami oleh manusia. Nah, pendapat yang kedua yaitu oleh Miyako pada tahun 2007. Beliau mengungkapkan bahwa teknologi itu suatu sarana yang dapat meningkatkan nilai tambah dari suatu produk, sehingga dalam menggunakan produk tersebut tidak memerlukan produk lain. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi adalah sarana yang dapat menghasilkan nilai tambah atas suatu barang yang dihasilkan oleh manusia untuk mengatasi berbagai masalah yang dialaminya. Selain itu, untuk menjalankan suatu bisnis diperlukan adanya teknologi informasi yang digunakan untuk menunjang jalannya operasional bisnis. Nah, apa sih bedanya teknologi dengan teknologi informasi? Kita simak ya. Nah, pengertian pertama tentang teknologi informasi dikemukakan oleh Yolanda pada tahun 2011. Yolanda mengatakan bahwa teknologi adalah suatu elektronikal yang mampu menginput data, mengeluarkan output, menyimpan data dan informasi, serta menyampaikannya kepada pengguna. Sedangkan pendapat kedua dari Hug dan Ken. Hug dan Ken menyatakan bahwa teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu dalam bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan pemrosesan informasi. Setelah mengupas pengertian dari teknologi dan teknologi informasi, mari kita masuk ke materi tujuan teknologi dalam bisnis retail. Tujuannya apa aja sih? Tujuan pertama, menyimpan sekaligus melindungi informasi penting. Teknologi informasi menciptakan sistem penyimpanan yang lebih modern dan canggih sehingga dapat melindungi data-data penting perusahaan. Sistem penyimpanan yang berisi informasi-informasi penting hanya memperbolehkan pengguna tertentu untuk mengaksesnya, sehingga akan lebih meminimalisir atas kebocoran data. Tujuan yang kedua yaitu otomatisasi proses. Dengan menggunakan teknologi, kegiatan operasional bisnis dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Contohnya, dengan retail menggunakan barcode scanner, dia akan langsung tahu produk apa yang dibeli oleh konsumen beserta daftar harganya. Jadi, retail tidak perlu membuka buku yang tebal yang berisi daftar harga dari suatu produk. Selain itu, dengan menggunakan teknologi dapat mengurangi human error yang biasa terjadi di perusahaan.
Tujuan yang ketiga yaitu memungkinkan bisnis berjalan setiap saat dan di mana saja. Dengan bantuan teknologi informasi, peritel dapat tetap menjalankan bisnisnya walaupun dia tidak ada di tokonya. Bayangkan saja ketika kalian sedang belanja di e-commerce, kan kita nggak ketemu langsung dengan penjualnya. Kita hanya perlu memesan barang yang kita inginkan, kemudian si penjual cukup memproses pesanan kita. Pesanan kita diambil oleh kurir dan dikirim ke alamat kita. Sungguh mudah, bukan? Memasuki materi ketiga yaitu tentang peran teknologi dalam bisnis retail. Peran teknologi yang pertama yaitu menunjang kegiatan bisnis operasional. Dengan menggunakan teknologi informasi, proses operasional retail akan lebih mudah karena sudah dibantu dengan teknologi, sehingga akan mengurangi kesalahan karena human error. Peran kedua yaitu menunjang untuk mengambil keputusan terbaik. Di awal sudah dijelaskan bahwa teknologi dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh user atau pengguna. Penggunanya siapa sih? Penggunanya ya manajer. Dengan menggunakan teknologi ini, manajer dapat memperkirakan keputusan terbaik untuk usahanya. Peran yang ketiga yaitu membantu mencapai sasaran strategis perusahaan. Data yang telah diperoleh dari kondisi real di lapangan akan memudahkan perusahaan dalam mencapai sasaran strategis perusahaan. Artinya, perusahaan tidak hanya mengira-ngira mengenai kondisi pasar yang sebenarnya. Peran yang keempat yaitu memudahkan pencapaian tujuan perusahaan. Jika perusahaan telah melakukan penyusunan operasional yang baik, sasaran strategi sudah tepat, proses pengambilan keputusan juga sudah tepat, maka akan memudahkan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Setelah kita membahas tentang pengertian, tujuan, serta peran, masuklah kita ke materi jenis-jenis teknologi yang biasa digunakan di dalam retail. Teknologi ini ada dua macam. Yang pertama teknologi hardware dan teknologi software. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sampai teknologi hardware terlebih dahulu. Teknologi hardware itu seperti apa sih? Teknologi hardware adalah bentuk dari suatu teknologi yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan. Berikut merupakan teknologi hardware yang digunakan dalam bisnis retail berdasarkan areanya. Area yang pertama yaitu area penjualan. Di sini peritel dapat memanfaatkan berbagai teknologi berikut. Teknologi yang pertama ada CCTV. CCTV ini digunakan untuk meningkatkan keamanan yang ada di toko. Retail bisa memantau kegiatan yang ada di tokonya walaupun dia tidak ada di sana. Jadi rekaman CCTV itu bisa dipantau jarak jauh. Jadi jika ada kecurangan terjadi, bisa dilihat di rekaman CCTV tersebut. Teknologi selanjutnya yaitu showcase. Teknologi selanjutnya yaitu shopping basket. Shopping basket ini biasa digunakan agar pembeli tidak kesusahan membawa bawaannya. Selanjutnya ada genset. Genset ini biasa digunakan ketika ada listrik mati. Untuk menjaga penerangan dan audio yang biasa digunakan di toko tersebut, maka diperlukan genset sehingga lampu tetap menyala dan audio tetap berjalan. Selain itu juga ada rak atau gondola, biasanya digunakan di display toko. Rak gondola ini digunakan untuk memajang produk apa yang kita jual. Nah, selanjutnya ada troli. Troli ini seperti yang kita ketahui, troli ini digunakan agar pembeli yang ingin melakukan pembelanjaan yang banyak tidak susah untuk menarik bawaannya. Selain teknologi yang saya sebutkan sebelumnya, masih ada teknologi lain. Kalian cari tahu sendiri ya. Selanjutnya
Di area pendukung operasional, teknologi yang biasa digunakan itu ada AC, ada genset, ada penerangan atau lampu, ada kendaraan, ada pompa, ada berangkas. Berangkas ini digunakan untuk menyimpan uang dari hasil penjualan. Terus selanjutnya ada filing cabinet, ada meja kursi atau lemari kantor, saddle bag, alat tulis kantor, dan lain-lain. Selanjutnya untuk area di luar gedung, retail dapat menggunakan teknologi yang pertama ada CCTV, tempat sampah, sarana parkir. Kan kalian tahu kan ya, biasanya ada parkir otomatis yang di sana kita cukup memencet hingga udah keluar kartu kartisnya, dan ketika kita akan keluar kita cukup membayar harga tersebut dengan e-money atau uang cash. Kemudian ada petunjuk arah, papan nama, billboard, dan lain-lain. Untuk di area gudang, retail biasa menggunakan teknologi berikut. Yang pertama ada rak gudang, chilling box, chest freezer box, barcode scanner, forklift, dan hand pallet. Forklift ini biasa digunakan untuk mengambil atau memindah barang yang posisinya ada di rak yang paling atas. Selanjutnya ada hand pallet dan lain-lain. Area selanjutnya yaitu area kasir. Di area kasir ini, retail biasa menggunakan teknologi berikut. Yang pertama ada barcode scanner. Barcode scanner yaitu alat yang digunakan untuk men-scan barcode yang ada di produk. Terus kemudian ada lagi uang, terus ada printer kasir, terus ada electronic data capture. Electronic data capture ini digunakan ketika ada pembeli yang ingin membayar barang belanjaannya menggunakan kartu kredit atau kartu debit. Dan yang terakhir ada POL display. Area selanjutnya yaitu untuk distribusi. Dalam proses pendistribusian barangnya, retail dapat memanfaatkan teknologi yang berupa truk, kereta api, kapal laut, pipeline, sea freight, atau pesawat udara. Teknologi tersebut dapat memudahkan proses distribusi barang dan meningkatkan efektif dan efisiensi dari proses pendistribusian. Dalam proses promosi, retail dapat menggunakan berbagai sarana. Yang pertama ada papan nama atau billboard. Yang kedua ada neon box, banner, poster, flyer, window sticker, sehingga dapat memudahkan retail dalam mempromosikan barangnya. Sekian pertemuan untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.